memberikan solusi, yaitu memberikan suatu tempat untuk kulaan bahasa Jawanya, untuk membeli yang sehingga nanti anak-anak dalam satu karton itu bisa mendapatkan untung ya minimal 4.000 lah. Karena kalau satu karton itu biasanya 24 bungkus, 24 cup itu, kalau kulaan 20.000 dijual jadi 24.000, jadi dapat untung per kotaknya atau per kartonnya itu 4.000. Itu sudah sangat menambah income dari anak-anak yang notabene masih anak sekolah. Poin dari cerita saya ini adalah memang pembentukan karakter, Bapak Ibu, karena jatuh bangunnya di dalam dunia usaha itu sangat-sangat perlu dipahami. Bahkan kemarin setelah saya buat semacam monef atau evaluasi itu, anak-anak juga kadang-kadang 1 minggu sudah ngomong capek. Nah, 1 minggu ngomong capek, Pak, capek gini-gini. Padahal itu kalau kita hidupkan selamanya ini. Nah ini, belum lagi nanti ada yang ada jajan yang sisa. Nah ini bagaimana ngaturnya supaya tidak sisa, sehingga nanti BEP-nya nanti bisa tuntas. Nah, tidak rugi lah bahasanya, bahasa kita yang paling gampang. Ini juga bermasalah Bapak Ibu. Yang sehingga anak juga bisa menyelesaikan. Nah, dengan sedikit atau ilmu yang memang mungkin dangkal, tapi ini adalah dasar Bapak Ibu, perlu nanti juga dikembangkan terus. Saya juga menggembleng anak-anak karena ternyata begitu lulus ada yang menyapa saya, Pak, alhamdulillah walaupun dengan jualan pisang goreng saya ternyata bisa berwirausaha yang lain. Nah ini alhamdulillah ya, dengan jualan keripik di sekolah, jualan teh gelas itu yang ramai kan sekarang, teh gelas itu Bapak Ibu ya, dulu itu juga ternyata dia juga bisa jadi salesman ini. Ya kenapa? Karena ilmunya ya ternyata luar biasa, dan ini alhamdulillah juga karena ilmu yang saya dapat ini ternyata sudah saya pelajari sejak saya SMA Bapak Ibu. Jadi saya SMA itu sudah biasa jualan. Jadi jatuh bangunnya seperti apa sampai alhamdulillah jadi kepala sekolah pun tidak lepas dari jualan Bapak Ibu. ini karena sudah mendarah daging dari saya, otomatis tidak bisa saya akan melepas dari dunia perdagangan. Jadi sedikit itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, walaupun toh mungkin dalam sistematikanya ini, sistematikanya yang penting ada masalah, ada strateginya, ada pemecahannya sudah masuk di situ, walaupun tidak terlalu sempurna. Ya. Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa menambah, Terima kasih. Terima kasih. Waktu masih 4 menit, monggo yang mau bertanya, langsung saja. Ibu kalau bertanya tuh di sini sebetulnya ada reaction ini loh, bisa gini loh, pakai tanda gini ya. Di bawah foto-foto itu kan ada reaction. Ya, itu bisa. Untuk Pak Hari menjawabnya tadi pertanyaan nanti siang. Kalau masih ada waktu ya Pak Hari, kalau masih ada waktu nanti menjawab. Luar biasa ya. Monggo Pak Sutimin. Siapa yang mau bertanya? Bu Supatmi, silakan. Speakernya dinyalakan dulu ya Bunda ya. Ya, silakan. Ya. Singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Pak Sutimin, ini merupakan pembelajaran yang baik untuk anak-anak karena memang kewirausahaan itu di sekolah SMK khususnya karena itu merupakan siap untuk bekerja. Tapi yang saya tanyakan, dengan adanya pembelajaran kewirausahaan di luar dari jam pelajaran, apakah tidak mengganggu dalam hal pelajaran? Karena kita tahu bahwa misalnya kita masuk pagi kan sampai jam 3 Pak, kalau full day. Nah, dalam pembelajaran itu, apakah pada saat anak-anak berjual beli atau istilahnya belajar ya tadi, atau kan langsung praktek, ada yang langsung dapat reward atau dapat untung, apakah tidak mengganggu? Contohnya misalnya sekolah kami kan jurusan akuntansi Pak. Nah kalau akuntansi kan dari awal sampai akhir pembukuan dan lain sebagainya itu kan harus tertata dengan istilahnya sistematis. Nah kalau jurusan di sekolah panjenengan itu jurusan apa, ataukah sesuai dengan contohnya jadi marketing ya, berarti kan jurusannya itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Langsung saya jawab Bu Tuti, nggih? Ya, betul. Nggih, oke.
Alhamdulillah Ibu, di sekolah saya itu ada jurusan pemasaran, ada jurusan akuntansi maupun jurusan perkantoran yang mana dalam kelompok BISMAN, Business Management. Nah, itu yang memang kami kembangkan karena sedikit banyak ilmu di antara tiga prodi tadi juga saling berkaitan, utamanya C1. Nah, terus apa tidak berbenturan atau sebagainya? Pasti, Bu. Jadi kami itu melaksanakan langsung sore hari setelah ada jam pembelajaran. Kami memberikan pembekalan dulu pada anak-anak lewat guru-guru. Jadi guru-gurunya nanti wali kelas utamanya atau guru akuntansi atau guru pemasaran itu memberikan pembekalan kepada anak-anak minimal ilmunya pertama, yang kedua siapa yang mau maju untuk melakukan eksekusi penjualan dan sebagainya. Nah, terus nanti pada saat penjualan karena ini sistemnya di kelas-kelas, otomatis anak-anak bisa mengatur sendiri. Yang penting saya tekankan kepada anak-anak, kelas adalah tempat belajar, bukan tempat jualan ataupun tempat makan. Hanya ini. Jadi itu tertulis di dalam kelas dan harus dipatuhi oleh semua anggota kelas. Jadi kelas itu bukan tempat jualan dan bukan tempat makan, hanya khusus untuk belajar. Bagaimana solusinya? Pasti di luar kelas. Kapan? Anak-anak yang ngatur sendiri, yang penting kita tidak tahu. Nah, ini caranya begitu karena itu adalah trik. Terus nanti bagaimana anak-anak bisa mengevaluasi? Sore hari nanti kumpul. Kumpul anak-anak kumpul di situ, bagi yang jualan-jualan, bagi yang dikasih tanggung jawab akan berkumpul memberikan suatu masukan, suatu catatan-catatan yang mana dalam akuntansi sudah sangat lengkap Ibu, transaksi-transaksinya bagaimana dan sebagainya, sehingga pada saat hari itu juga bisa disimpulkan. Terus terakhir, misalkan ini ada barang yang tidak laku, bagaimana? Nah ini juga masalah Bu ya. Dan ini juga rumit sekali. Akhirnya ya dengan bagaimana ini anak-anak memecahkan masalah, apakah dijual harga pokok atau mungkin di bagaimana, ini yang penting harus habis. Itu Ibu. Oke. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sutimen. Waktu masih tersisa 11 detik. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Karena waktunya 10 menit. Nanti kalau masih ada waktu boleh bertanya nanti. Karena ini kalau kita nggak patokan pada waktu 10 menit, ini nanti teman kita yang belakang nggak kebagian waktu gitu loh. Cuma kalau memang masih ada pertanyaan kepada yang bersangkutan, panjenengan boleh japri ke Pak Sutimen. Karena nanti kalau saya terlalu toleransi menambahi waktu, kasihan yang belakang. Ini sudah saya pakai timer ini, saya nggak nambahi, nggak ngurangi. Waktunya masih 11 detik tadi itu. Belum saya ngomong gini, ini sudah 1 menit lebih saya ngomong gini. Oke, terima kasih luar biasa, sudah 2 teman, Pak Hari dan Pak Sutimen. Ternyata semuanya punya ini ya, keunggulan masing-masing. Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan judulnya apa, terus strateginya apa, terus kira-kira yang bisa kita adopt apa gitu ya Bu Patmi ya. Nanti Bu Patmi, karena itu besok akan kita tulis di tugas 07. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu nggak sedikit nulis, besok nggak ada yang akan ditulis karena mesti lupa, karena kita sudah di atas 20 tahun. Kan kita sudah di atas 20 tahun usia kita ini. Ya, daya ingatnya sudah berkurang. Luar biasa. Siapa lagi yang punya wirausaha? Silakan angkat tangan. Oke, Bapak Purawi. Silakan 10 menit untuk Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat yang luar biasa dan hebat ini. Baik, langsung saja karena waktunya yang sangat sedikit. Saya akan mempresentasikan praktik baik yang dilakukan di sekolah saya atau yang sudah dilakukan di sekolah saya. Dengan judul pendidikan vokasi dalam membangun karakter entrepreneur siswa. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, judul ini kami angkat sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi saya pertama kali jadi kepala sekolah. Karena pada tahun pertama izin operasional sekolah saya itu keluar, itu seperti yang setelah saya sampaikan dari kemarin-kemarinnya bahwa sekolah saya itu
krisis kepercayaan dari masyarakat. Di samping sekitar atau di